Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen Insinyur Heni Yulianti MMMKOM. Perkenalkan, nama saya Sefandi Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Multimedia. Soalnya yaitu membuat makalah dan juga buatlah video presentasi mandiri dengan materi kuliah Sistem Multimedia dengan memilih salah satu dari tema materi berikut ini. Yang pertama ada pendidikan, lalu ada IT provider, retail dan perdagangan, pertambangan dan energi, pemerintahan, dan banking. Saya memilih untuk tema pendidikan, dan judul yang saya ambil yaitu pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia. Dengan metode penelitiannya, saya menggunakan library research atau studi putaka dengan pokok pembahasannya yaitu latar belakang, kajian penelitian terdahulu, metodologi, hasil dan pembahasan, research gap, dan kesimpulan. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi saat ini berada di era revolusi 4.0 yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, multimedia, dan integrasi sistem digital dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan akses internet di Indonesia juga semakin pesat. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2024, meningkat dari 69,21% pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan semakin luasnya infrastruktur dan penggunaan internet sebagai bagian dari aktivitas masyarakat. Transformasi digital tersebut juga terjadi dalam lingkungan pendidikan. Teknologi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran yang mencakup penyediaan konten, interaksi, simulasi, evaluasi, kolaborasi, dan juga pengelolaan pembelajaran. Untuk pada pembelajaran yang membutuhkan praktikum, keterbatasannya yaitu fasilitas dapat mengurangi kesempatan dari peserta didik untuk memperoleh pengalaman praktikum secara langsung. Atas masalah tersebut, laboratorium virtual menjadi salah satu pendekatan teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi sebagian persoalan tersebut. Laboratorium virtual merupakan lingkungan digital yang memungkinkan penggunaan seperti melakukan simulasi praktikum melalui perangkat komputer, laptop, tablet, atau perangkat sejenisnya. Peserta didik dapat juga mempelajari prosedur, mengenali alat, melakukan simulasi, eksperimen, mengamati perubahan variabel, serta memperoleh feedback tanpa harus selalu menggunakan laboratorium fisik. Laboratorium virtual tidak sekedar memindahkan materi praktikum ke dalam bentuk digital. Kualitas laboratorium virtual sangat dipengaruhi oleh desain interaksi, visualisasi, simulasi, audio, animasi, navigasi, dan kemampuan sistem dalam memberikan pengalaman belajar yang relevan. Oleh karena itu, konsep multimedia menjadi penting dalam pengembangan laboratorium virtual. Dalam laboratorium virtual, multimedia memungkinkan materi pembelajaran yang disampaikan melalui kombinasi teks, gambar, suara, video, animasi, dan juga simulasi, serta elemen interaktif. Kombinasi tersebut dapat membantu peserta didik untuk memahami proses yang sulit melalui teks atau gambar statis. Dalam konteks laboratorium virtual, multimedia juga dapat digunakan untuk membangun lingkungan laboratorium, menampilkan alat dan bahan, menjelaskan prosedur, memberikan instruksi audiovisual, mensimulasikan eksperimen, serta menyediakan evaluasi hasil praktikum. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang saya ambil. Seperti pada penelitian dari
Fatmasari, Hizbullah, dan Asri tahun 2025 yang mengembangkan laboratorium virtual 3D berbasis mixed reality dan metaverse untuk praktikum multimedia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memperoleh hasil usability yang tinggi. Namun, penelitian tersebut juga mengakui bahwa pengujian masih terbatas pada wilayah Bandung dan untuk praktikum multimedianya. Aspek kompatibilitas perangkat, kebutuhan bandwidth, serta dampak pembelajaran jangka panjang juga belum dikaji secara mendalam. Dari penelitian tersebut juga memberikan hasil usability yang cukup kuat. Pengujian menunjukkan nilai 86,7% untuk learnability, 80,5% untuk sistem performance, 87,1% untuk efisiensi, dan 84,3% untuk discoverability. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laboratorium virtual berbasis mixed reality dapat memberikan pengalaman penggunaan yang baik, namun penelitian tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan pengukuran dampak pembelajaran secara kuantitatif dan juga jangka panjang. Di penelitian lainnya, mengembangkan laboratorium virtual yang menggunakan pendekatan game FPS atau first person shooter untuk praktikum teknologi audio. Untuk penelitian tersebut dilatar belakangi keterbatasan kesempatan praktik mahasiswa pada mata kuliah multimedia audio digital. Laboratorium virtual dikembangkan menggunakan metode MDLC dengan Unity Engine. Hasilnya berupa lingkungan praktikum virtual yang memungkinkan mahasiswa melakukan simulasi kegiatan praktikum audio. Akan tetapi, fokus penelitian masih terbatas pada bidang multimedia audio sehingga belum menggambarkan konsep laboratorium virtual multimedia yang dapat diterapkan secara lebih luas. Selanjutnya, penelitian mengenai laboratorium virtual dengan mengintegrasikan game untuk edukasi pada materi keselamatan dan keamanan laboratorium kimia yang serupa. Penelitian tersebut mengembangkan media menggunakan articulate storyline 3. Produk memperoleh nilai validasi media sebesar 84,44% dan dinyatakan sangat valid. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi laboratorium virtual dengan game untuk edukasi dapat menghasilkan media pembelajaran yang layak digunakan. Namun ruang lingkupnya masih terbatas pada keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Sementara itu, penelitian eksperimen mengenai pengaruh hasil belajar IPA fisika menunjukkan bahwa penggunaan laboratorium virtual memberikan rata-rata hasil belajar sebesar 16,5, sedangkan laboratorium konvensional memperoleh rata-rata 14,15. Terdapat selisih rata-rata sebesar 2,3. Penelitian tersebut juga menemukan adanya interaksi antara media pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa laboratorium virtual tidak hanya dapat dilihat dari aspek teknisnya, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan dampaknya terhadap proses dan juga hasil dari belajar. Dari beberapa penelitian tersebut dan juga permasalahannya menunjukkan bahwa pengembangan laboratorium virtual masih menghadapi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti penelitian yang banyak mengembangkan laboratorium virtual untuk bidang atau materi tertentu. Yang kedua, sebagian penelitian lebih berfokus pada kelayakan, usability, dan kepraktisan. Yang ketiga, belum semua penelitian mengintegrasikan elemen multimedia secara komprehensif dalam satu lingkungan praktikum. Dan juga temuan dari beberapa penelitian tersebut semakin relevan karena perkembangan teknologi pendidikan saat ini bergerak menuju pembelajaran yang lebih interaktif dan imersif. Dengan demikian, penelitian laboratorium virtual berbasis multimedia
memiliki referensi akademik dan juga kepraktisan. Di sini saya melalui metode library research yang mengembangkan atau mengambil judul pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia. Jadi penting dilakukan untuk mengkaji secara sistematis perkembangan laboratorium virtual. Selanjutnya untuk rumusan masalah, bagaimana permasalahan dan pengembangan laboratorium virtual berdasarkan penelitian terdahulu. Nomor 2, bagaimana fokus dan tujuan penelitian dalam pengembangan laboratorium virtual berbasis teknologi multimedia. Yang ketiga, bagaimana konsep pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia dapat dirumuskan berdasarkan sintesis penelitian terdahulu. Tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi masalah yang melatar belakangi penelitian dan pengembangan laboratorium virtual. Yang kedua, menganalisis fokus dan tujuan penelitian terdahulu mengenai laboratorium virtual. Yang ketiga, menyusun konsep pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia berdasarkan hasil sintetis penelitian terdahulu. Selanjutnya, landasan metode. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode pustaka atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pustaka ini digunakan karena penelitian bertujuan mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia. Untuk fokus penelitian ini yaitu diarahkan pada perkembangan dan arah pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia dalam lingkungan pendidikan. Fokus tersebut ditetapkan berdasarkan permasalahan dan juga research gap yang ditemukan dari jurnal-jurnal yang telah dianalisis. Untuk sumber datanya, saya mengambil dari beberapa jurnal ilmiah yang relevan dengan tema laboratorium virtual dan multimedia pembelajaran. Jurnal-jurnal tersebut mencakup penelitian mengenai seperti statistik telekomunikasi Indonesia, mixed reality berbasis 3D, virtual laboratory, kelebihan dan kelemahan laboratorium virtual dalam pembelajaran IPA, perbandingan laboratorium virtual dan laboratorium nyata, lalu virtual reality dengan model game first person shooter, untuk pengembangan laboratorium teknologi audio, lalu ada laboratorium virtual yang terintegrasi game edukasi pada lab kimia, lalu pengaruh laboratorium virtual dan motivasi terhadap hasil belajar siswa, dan juga media pembelajaran multimedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Berikut kerangka metodologi penelitiannya. Yang pertama, melakukan literatur penelitian yang berkaitan dengan laboratorium virtual, lalu menyeleksi dari literatur atau jurnal yang telah dikumpulkan berdasarkan relevansinya, lalu mengekstraksi dengan beberapa item yaitu masalah, tujuan, metode, dataset, output, dan keterbatasannya, lalu mengklasifikasi dan analisis isinya, lalu melakukan perbandingan. Selanjutnya, identifikasi research gap, lalu mensintesis kebutuhan pengembangan, dan melakukan perumusan konsep laboratorium virtual berbasis multimedia. Selanjutnya, pembahasan. Gambaran umum dari hasil penelitian ini, yang menggunakan metode library research menganalisis 7 jurnal yang membahas laboratorium virtual, multimedia pembelajaran, virtual reality, mixed reality, game edukasi, dan pengaruh laboratorium virtual terhadap hasil belajar berdasar metodologi dari bab 2. Yang pertama, analisis selanjutnya yaitu menganalisis jurnal penelitian terdahulu. Sini pada jurnal Developing a Mixed Reality Based 3D Virtual Laboratory for Multimedia tahun 2025 memiliki keterbatasan, yaitu sampelnya terbatas di Bandung dan hanya berfokus pada praktikum multimedia. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Kajian Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Laboratorium Virtual sebagai Media Pembelajaran IPA di SMP. Untuk keterbatasannya sendiri, karena merupakan kajian literatur,
pelatihan ini tidak melakukan eksperimen secara langsung. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Kajian Literatur Perbandingan Laboratorium Virtual dan Real terhadap Hasil Belajar Kognitif. Memiliki keterbatasan, tidak memiliki data eksperimen primer. Hasilnya dipengaruhi variasi karakteristik materi, jenjang pendidikan, kesiapan teknologi, model pembelajaran, dan kualitas desain laboratorium virtual. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Virtual Reality dengan Model Game FPS untuk Mengembangkan Laboratorium Virtual Teknologi Audio. Keterbatasannya itu pengujian lebih menekankan keberhasilan pengembangan produk. Bukti tentang efektivitas terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa secara kuantitatifnya masih terbatas. Halnya jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Laboratorium Virtual terintegrasi dengan game edukasi pada materi keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Terbatasan dari jurnal ini, materinya masih spesifik pada keamanan dan keselamatan kerja laboratorium kimia. Keenam, ada jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Laboratorium Virtual dan Motivasi Peserta Didik terhadap Hasil Belajar IPA Fisika di SMP IT Ar-Rahman Cijeruk Bogor. Terbatasan dari jurnal ini, jumlah sampelnya kecil, hanya 26 siswa, sehingga untuk gambaran secara umumnya masih terbatas. Selanjutnya ada jurnal dari perancangan media pembelajaran berbasis multimedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Keterbatasan dari jurnal ini yaitu artikelnya lebih banyak menjelaskan perancangan dan konsep pengembangan. Informasi mengenai jumlah sampelnya, hasil ujinya, dan pengukurannya secara kuantitatif masih terbatas. Selanjutnya, menganalisis masalah dari jurnal yang telah diteliti. Yang pertama, keterbatasan laboratorium fisik. Masalah yang paling dominan dalam laboratorium fisik yaitu ketersediaan ruang, alat, bahan, biaya, waktu praktikum, dan juga akses dari peserta didik. Peserta didik sering mengalami kesulitan memperoleh informasi secara komprehensif, yang menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap laboratorium virtual bukan hanya disebabkan oleh perkembangan teknologi. Kebutuhan tersebut muncul karena terdapat masalah nyata dan dalam penyediaan pengalaman praktikum. Contohnya seperti saat misalnya laboratoriumnya sudah tersedia, tetapi fasilitas dan alatnya mungkin belum tersedia, sehingga praktikumnya tidak berjalan secara optimal. Yang kedua, keterbatasan praktikum dalam pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 memperkuat kebutuhan terhadap media praktikum digital. Pembelajaran yang berpindah ke lingkungan online, sementara kegiatan praktikum membutuhkan interaksi dengan alat dan bahan yang biasanya tersedia di laboratorium fisik. Oleh karena itu, terdapat juga keterbatasan untuk pembelajaran praktikum yang dilakukan secara online atau jarak jauh, karena tidak semua praktikum bisa dilakukan secara virtual. Untuk kelebihannya dari penerapan laboratorium virtual, yang pertama memberikan fleksibilitas waktu dan tempat yang dapat dilakukan peserta didik di mana saja. Lalu laboratorium virtual mampu memvisualisasikan objek dan proses yang abstrak. Contoh seperti animasi, model 3D, simulasi, audio dapat digunakan untuk memperjelas konsepnya. Multimedia dapat juga meningkatkan interaktivitas. Jadi untuk peserta didik tidak hanya membaca materinya, tapi dapat mengamati, memilih objek, dan juga melakukan simulasinya.
Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Dari penelitian yang dikaji, menemukan bahwa simulasi interaktif dan animasi dapat meningkatkan minat dari peserta didik. Lalu yang kelima, penggunaan dari multimedia dapat mengurangi risiko tertentu dalam kegiatan praktikum. Contohnya pada praktikum yang dampak atau tingkat risikonya tinggi. Selanjutnya, keterbatasan dari laboratorium virtual. Yang pertama, hilangnya pengalaman motorik atau interaksi fisik langsung. Untuk peserta didik tidak dapat secara fisik memegang alat praktikum, mengukur bahannya secara langsung, atau menghadapi kondisi fisik yang terdapat pada laboratorium nyata. Yang kedua, ketergantungan pada gawai dan jaringan. Untuk beberapa sekolah yang mengalami masalah keterbatasan peralatan IT, koneksi internet yang buruk, akan mengalami ketidakmampuan dalam menerapkan laboratorium virtual. Yang ketiga, untuk kompatibilitas perangkatnya, seperti pada penelitian Mixed Reality menyebutkan bahwa kompatibilitas hardware, spesifikasi komputer atau smartphone, dan juga akses internet belum diuji secara mendalam, padahal kompatibilitas dari hardware itu sangat penting untuk menunjang kegiatan laboratorium virtual. Keempat, cakupan penelitian yang masih sempit, yaitu seperti pada penelitian Mixed Reality yang hanya fokus pada praktikum multimedia dan lokasi pengujiannya terbatas di Bandung. Sebagian penelitian yang telah dikaji ini juga menilai validitas kepraktisan usability atau fungsi aplikasi, tapi belum melakukan pengukuran pada dampak pembelajarannya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa laboratorium virtual berkembang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, alat, biaya, waktu, dan juga akses terhadap laboratorium fisik. Laboratorium virtual juga dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, motivasi, pemahaman, dan keterampilan proses. Pengembangan laboratorium virtual juga banyak memanfaatkan berbagai teknologi. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi tersebut dapat menghasilkan media yang praktis dan juga mudah digunakan. Namun masih terdapat keterbatasan berupa ketergantungan pada gawai dan juga jaringan, keterbatasan kompatibilitas untuk hardware-nya, serta belum optimalnya pengukuran efektivitas untuk pembelajaran jangka panjang. Dengan metode library research ini atau kajian pustaka, kontribusi penelitian ini diharapkan untuk penyusunan sintesis dan konsep pengembangan yang dapat menjadi dasar penelitian tersebutnya. Untuk berdasarkan dari beberapa research gap dari jurnal yang telah dikaji ini, laboratorium virtual berbasis multimedia perlu mengintegrasikan teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, visualisasi 3D, interaksi pengguna, dan juga ada evaluasi dari pembelajarannya. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.